Mereka didoktrin jangan ngaji sama salafi karena mereka orang yang suka memasuk nerakakan orang. Kenapa? Bukti. Kalau orang awam diberikan pemahaman seperti ini, benci nggak sama kita, Pak? Saya sering bilang, bedakan pelaku perbuatan sama perbuatannya. Kalau pelakunya itu masih ada kemungkinan untuk dimaafkan, bertobat. Tapi kalau perbuatan bid'ah tetap harus kita katakan bid'ah. Jelas Pak ya? Makanya ini karena salah faham. Saya yakin Pak salah faham. Saya yakin seyakin-yakinnya salah faham. Atau dibuat salah faham oleh orang-orang tak bertanggung jawab yang menjadikan benci manhaj ini. Benar nggak? Benar. Mereka didoktrin jangan ngaji sama salafi karena mereka orang yang suka memasuk nerakakan orang. Kenapa? Buktinya membid'ah-bid'ahkan. Mas, siapa yang bilang orang ini masuk neraka? Nggak ada. Perbuatannya. Sahih nggak sih? Perbuatan bid'ah, bid'ah. Kita bicara pelaku? Enggak. Enggak. Benar, Pak Endang? Tapi mereka dicuci otaknya jangan sama salafi. Mereka membid'ahkan. Kalau sudah membid'ahkan berarti memasukkan ke neraka. Ini yang punya mulut harus tanggung jawab besok di hari kiamat. Yang menyebabkan kaum muslimin jadi benci sama kita. Ini yang punya mulut harus tanggung jawab. Emang ada dai? Coba kasih tahu saya kalau ada dai seperti itu. Ustadz, bagaimana hukum si fulan berbuat ini? Dia pasti akan bilang, hukum perbuatannya beda. Pelakunya kita serahkan pada Allah. Semoga Allah berikan dia taubat. Kan begitu, Pak. Pernah Bapak dengar ada seorang dai, Ustadz, bagaimana ini? Oh, dia pasti neraka. Hah? Pernah nggak? Saya rasa saya belum pernah ketemu. Ustadz, bagaimana si fulan melakukan perbuatan-perbuatan ini, gini. Oh, dia pasti neraka. Yang dikomentari apanya, Pak? Perbuatannya. Mengucapkan selamat Natal. Apa yang dikomentari? Perbuatannya. Kalau pelakunya masih kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Kan begitu. Tapi perbuatannya nggak bisa kita bilang, oh nggak apa-apa. Nggak boleh. Maksiat tetap dibilang maksiat. Tapi untuk pelakunya, semoga Allah kasih taufik untuk bisa bertobat. Kan begitu, Pak. Kalau orang awam diberikan pemahaman seperti ini, benci nggak sama kita, Pak? Enggak. Enggak. Benar, Pak Endang? Tapi orang dibuat benci. Diputer tuh kalimat. Jangan ngaji sama yang jenggot-jenggotan di situ tuh. Kenapa? Tukang bid'ahin orang. Tukang neraka-nerakain orang. Tukang sesat-sesatin orang. Begitu, Pak Yoyo. Yang terjadi itu kan, ini pelaku yang punya mulut ini harus tanggung jawab besok di hari kiamat. Sama orang yang menebar kebencian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia harus bertanggung jawab di hadapan Rabbul Izzah. Pernah ingat kisah yang disampaikan oleh Syekh Fauzan? Saya kisahkan di sini. Seorang ulama di awal-awal mencaci, memaki, menghina, melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi begitu dia baca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sampulnya diangkat, kemudian setelah itu dia tahu ternyata tulisan itu adalah tulis Syekh Abdul Wahab, ditanya, nggak ada yang bisa tulis buku ini kecuali orang yang memiliki kecerdasan seperti Bukhari. Dia belum tahu tuh siapa yang tulis. Kemudian akhirnya diberitahu sang penulis itu adalah orang yang selama ini engkau laknat, orang yang selama ini engkau hinakan, engkau rendahkan. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kisah nyata, Pak. Maka setelah itu Syekh, dia ahlul ilmu. Setelah itu dia selalu mendoakan Syekh Abdul Wahab di setiap pembukaan majelisnya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, dan doa-doa lainnya. Setelah dia tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu rahmatan wasi'atan. Saya yakin seyakin-yakinnya. Antum tahu apa Wahabi? Ya dengar-dengar doang. Benar nggak? Sahih? Tanya aja sama saudara-saudara kita.
Jangan nama dia Wahabi, Wahabi, Wahabi. Tanya sama dia, antum tahu apa Wahabi? Ya dengar-dengar aja sih, kayak katanya sih begini, begini, begini. Hati-hati mas, ini ada tanggung jawab besok di hari kiamat gitu.